Tubuh manusia mengalami banyak reaksi kimia yang berbeda. Apa sih yang mengontrol terjadinya reaksi-reaksi tersebut? Pada tahun 1883, seorang ahli kimia asal Prancis bernama Anselme Payen menemukan suatu zat yang dapat mempercepat jalannya suatu reaksi. Dia menamakannya sebagai enzim. Enzim merupakan suspens dari protein yang bisa mempercepat reaksi kimia dengan memodifikasi substrat. Enzim ini bekerja sangat spesifik pada substrat tertentu. Jika tidak cocok, maka tidak akan terjadi reaksi. Lalu bagaimana enzim dapat mempercepat suatu reaksi? Enzim menurunkan energi aktivasi reaksi, yang merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim memiliki sisi aktif. Ketika suatu substrat berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya, maka reaksi akan berjalan. Sisi aktif ini memiliki ukuran dan bentuk yang spesifik, termasuk juga perlakuan kimia tertentu yang diberikan padanya, yang bergantung pada asam amino tertentu. Banyak enzim terdiri dari bagian non-protein yang disebut dengan kofaktor, biasanya berupa kation. Kation tersebut akan mengaktifkan sisi aktif enzim. Ada pula molekul organik berupa vitamin atau produk vitamin yang merupakan koenzim, yang akan bergabung dengan tempat pelekatan substrat sebagai gugus prostetik. Ketika substrat memiliki sisi yang cocok dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang bertemu dengan gemboknya, ini dinamakan teori lock and key, bagaikan kunci dan gembok yang hanya akan nyambung pada bentuk yang sudah dicocokkan. Begitupun dengan enzim, dia akan memiliki bentuk sisi aktif yang mirip dan berlaku pada satu substrat saja. Ada pula ketika suatu substrat tak sesuai dengan bentuk dari sisi aktif enzim, sisi aktif tersebut akan cenderung mengikuti bentuk substratnya dan seolah-olah memeluk substrat dengan erat. Ini dinamakan mekanisme kerja enzim induced fit. Sisi aktif enzim sangat sensitif. Pada suhu yang tidak optimal atau kurang maupun lebih dari 37 akan menyebabkan terganggunya ikatan kimia pada sisi aktif enzim. Enzim tidak aktif atau pada kondisi suhu yang terlalu tinggi dapat terdenaturasi. Pada kondisi pH yang tidak sesuai pun dapat menyebabkan ikatan enzim terlepas karena sisi aktif yang dikelilingi protein atau asam amino bisa bersifat asam atau basa. Ketika terjadi fluktuasi pH, maka tidak akan optimal atau terdenaturasi. Substansi yang menghambat enzim disebut inhibitor. Inhibitor dapat mengurangi atau menghambat kerja dari enzim dengan menghalangi substrat untuk masuk ke sisi aktif enzim. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu kompetitif dan unkompetitif. Pada inhibitor kompetitif, inhibitor akan menghambat melalui pengikatan dengan sisi aktif sehingga substrat tidak dapat masuk melalui sisi aktif enzim. Kemudian, untuk inhibitor unkompetitif, proses penghambatannya dilakukan dengan menempel pada bagian lain selain sisi aktif enzim, tetapi substrat tetap tidak bisa terikat. Dengan hadirnya inhibitor, tentu kecepatan reaksi atau kinetika yang dimiliki akan berubah, sehingga lajunya bisa dilihat pada grafik. Adanya inhibitor ternyata terbukti dapat menurunkan laju reaksi dari enzim.